MotoGP Portugal berakhir senang dan sedih untuk pabrikan Bologna, Ducati. Mereka berhasil naik podium dengan dua pembalap, Jorge Martin, Prima Pramac Racing, dan Enea Bastianini, Ducati Lenovo. Tapi di sisi lain dua rider mereka, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Marc Marquez, Gresini Racing, pulang tanpa poin. Keduanya bertabrakan ketika memperebutkan posisi kelima dalam balapan di Portimao. Insiden ini kemudian menarik perhatian banyak pakar untuk membahasnya, terutama menganalisis siapa yang harus disalahkan. Menurut mantan pembalap MotoGP, Marco Melandri, keduanya sama-sama bersalah dan sama-sama harus bertanggung jawab. Saya mulai dengan mengatakan bahwa menurut saya ini bukan kesalahan siapapun kecuali mereka berdua, ujar Melandri kepada GP1.com, seperti dimuat Motosan S. Marquez menyalip dan kemudian mengerem sekuat tenaga untuk kembali ke racing line yang benar, namun Bagnaia mencoba melakukan umpan silang untuk mendapatkan kembali posisinya dan berhasil, serunya. Menjelaskan, saya hanya berpikir Pecco merasa kuat memiliki garis sisi dalam dan karena itu tidak menjadi yang terburuk jika terjadi kontak dan tentu saja melihat Marquez selalu memberi Anda sesuatu yang ekstra. Jadi dia meluncurkan dirinya lagi tanpa memikirkan konsekuensi yang bisa ditimbulkan oleh kontak tersebut, jelas Melandri. Marc, di sisi lain, mengira dia akan kembali tepat waktu agar Pecco tidak menyalip, mereka saling bersentuhan dan keduanya terjatuh, tapi itu adalah sesuatu yang sudah terlihat dan pasti akan terlihat berkali-kali. Bagi saya, episode-episode tertentu diperbolehkan karena setidaknya para pembalap telah menunjukkan keberanian dan karakter. Saya tidak ingin melihatnya dalam satu file sampai akhir, demikian pendapat pria Italia itu. Stewart Panel menilai kecelakaan itu sebagai insiden balapan biasa, tak ada yang dikenakan penalti. Sementara itu, Marquez terus dirumorkan akan menjadi rekan Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Terlebih, kontraknya bersama Gresini Racing akan habis pada akhir MotoGP 2024. Kendati demikian, Lorenzo menganggap Marquez lebih cocok berada di KTM dibandingkan Ducati. Ia menilai pembalap asal Spanyol itu tidak akan kesulitan untuk beradaptasi. KTM terbukti lebih cocok untuk Marquez daripada Ducati. Pergantian tim tak menjadi kendala bagi pembalap sekali berdirinya, kata Lorenzo dikutip dari Paddock.ip, Kamis, 4 April 2024. Ex-Fuera mengatakan Marquez tidak akan berada di Gresini Racing usai MotoGP 2024. Namun, pembalap berusia 31 tahun itu juga tak akan kembali ke karena pabrikan asal Jepang itu menjadi tim yang tidak kompetitif di lintasan. Saya tidak melihat dia akan terus berada di Gresini selama 1 tahun lagi. Sepertinya tidak mungkin Marquez kembali ke Honda tanpa perubahan signifikan. Motornya saat ini paling tidak kompetitif di trek, tukas Lorenzo. Lorenzo menjelaskan hubungan antara Red Bull dengan Marc Marquez akan membuat KTM bisa merekrutnya. Selain itu, ia menilai duet mantan rekan setimnya itu dan Acosta akan membentuk tim impian. KTM akan bijaksana jika mencoba merekrut Marquez. Bukan hanya karena status juara yang dia miliki, tetapi juga karena hubungannya dengan Red Bull. Memasangkan Marquez dengan Acosta bisa menciptakan tim impian, pungkasnya. Kursi di Red Bull KTM akan lowong pada MotoGP 2025 seiring kontrak Jack Miller yang habis di akhir musim ini. Acosta digadang-gadang akan dipromosikan sebagai pendamping Brad Binder tetapi segalanya masih bisa terjadi. Pembalap LCR Honda Johan Zarco angkat bicara soal penampilan Marc Marquez dengan motor Ducati di tim Gresini Racing pada MotoGP 2024. Dalam dua balapan pertama, Marc Marquez mencatatkan satu podium dalam sprint race di MotoGP Portugal 2024. Pembalap 30 tahun tersebut kini menempati peringkat ke-6 klasemen pembalap MotoGP 2024 setelah mengoleksi 27 poin. Dikutip dari Motosan, Zarco mengaku senang dengan penampilan Marquez dan persaingan di MotoGP 2024. Pasalnya pembalap rookie seperti Pedro Acosta juga ikut membuat kejutan. Ini akan menjadi musim yang sangat menarik. Saya pikir Marc Marquez di Ducati adalah bagai serigala di kandang ayam, ujar Zarco. Pecco, Bagnaia, sangat tenang, tapi Marc mengganggu, jadi ini akan sangat menarik. Dan bagi Ducati, citra Marc Marquez juga sangat besar, ucap Zarco menambahkan.
Zarco yakin perlawanan Marquez akan menyulitkan pembalap Ducati lain, terutama pembalap pabrikan seperti Bagnaia dan Jorge Martin. Pasalnya mantan pembalap Honda itu akan mengincar posisi terdepan. Saya pikir Marquez memiliki dorongan yang kuat sehingga dia akan memenangkan balapan, dan di kepalanya dia ingin bermain untuk gelar juara. Dia ingin mengejar Valentino Rossi dalam jumlah gelar, kata Zarco. Saya pikir ini menarik, dan saya hampir senang telah meninggalkan Ducati tepat ketika Marquez tiba, tutur Zarco melanjutkan. Papan atas klasemen MotoGP 2024 saat ini didominasi pembalap Ducati. Jorge Martin jadi pemuncak klasemen dengan 60 poin, disusul Brad Binder dari KTM dengan 42 poin. Peringkat ketiga dan keempat diisi Enea Bastianini serta Bagnaia. Pedro Acosta di posisi kelima dan Marquez di tempat ke-6. Sementara itu, Marc Marquez ungkap sikap tim Gresini Racing berubah dan kini memberikan tekanan untuknya meraih hasil bagus di MotoGP 2024. Marc Marquez mengungkap perubahan animo dan sikap anggota tim Gresini Racing pada awal MotoGP 2024 ini. Perubahan tim Gresini Racing tersebut muncul usai hasil yang didapat Marc Marquez dalam dua seri awal MotoGP 2024 di Qatar dan Portugal. Pada seri pembuka di sirkuit Lusail, Marc Marquez mampu tampil mengesankan dan memiliki potensi meraih podium perdananya dengan motor Ducati Desmosedici P23. Si semut asal Cervera juga berhasil meraih podium saat sprint di Portimao, bahkan bisa saja meraih podium di balapan utamanya jika tidak tabrakan dengan Pecco Bagnaia. Dengan hasil positif yang didapatkannya, tiba-tiba tim Gresini Racing lebih serius dan mendadak lebih ambisius. Bukan dalam arti negatif, melainkan MM93 merasakan nuansa positif karena berarti tim memiliki ambisi untuk meraih hasil baik dalam balapan. Tekanan sama, dengan saat di Repsol Honda, karena pembalap dan tim bahagia jika bisa meraih podium, kata Marc dilansir gridauto.com dari Corse di Moto. Tujuan tim ini adalah meraih podium. Meraih podium lebih baik daripada top 5 dan memenangkan balapan lebih baik daripada meraih podium, ungkapnya. Marquez pun merasa senang karena hal itu sangat positif untuk mendorongnya meraih hasil lebih baik pada setiap serinya. Jadi memiliki atmosfer bagus, melempar beberapa candaan bukan berarti aku tak mendapat tekanan atau tak memiliki ambisi, tegasnya. Marquez pun ingin bisa mengimbangi tim pabrikan, yang memiliki potensi terus meraih hasil baik di setiap balapannya. Ambisinya sama dengan tim pabrikan, karena kami di sini bertarung untuk hasil sebaik mungkin, meski orangnya lebih sedikit dan lebih kekeluargaan, sambungnya. Atmosfer bagus di tim sangat membantuku, tegas pembalap yang masih berambisi meraih gelar dunia ke-9-nya tersebut.